Kalau kalian mendengar nama Dracula dan kebayang sosok vampir pengisap darah yang bisa berubah menjadi kelelawar, fix, tandanya kalian itu bodoh. Kalian malah saja ditipu cerita murahan yang merusak nama baikku. Aku, Vlad ketiga dari Orde Dracul, bukanlah sosok monster kelelawar yang menyisap darah manusia. Dracul atau Draco dalam bahasa Rumania artinya adalah naga. Itu merupakan gelar yang diberikan oleh Raja Sigismund kepada ayahku Vlad kedua. Aku adalah seorang pangeran dari kerajaan Wallachia yang di masa modern terletak di negara Rumania. Aku menghabiskan masa kecilku di istana Kesultanan Ottoman bersama adik laki-lakiku Radu. Kami diserahkan ayah sebagai sandera kepada Sultan Murad II sebagai jaminan bahwa ayah tidak akan memberontak dan menentang penjajahan Ottoman terhadap Wallachia, negeri kami. Meskipun pihak Ottoman memperlakukan aku dan adikku dengan baik, tetap saja aku menganggap kami berdua adalah tawanan perang bagi mereka. Hal ini membuatku diam-diam menyimpan dendam pada Kesultanan Ottoman. Aku pertama kali mendapatkan julukan Vlad si Penyola atau Vlad Tepes pada saat aku pulang ke kerajaanku untuk memimpin Wallachia, menggantikan ayahku yang dikudeta oleh para bangsawan di sana. Ayahku dibunuh, dan kakak laki-lakiku dibuat buta lalu dikubur hidup-hidup oleh para bangsawan pemberontak itu. Aku marah sekali. Hal pertama yang aku lakukan setelah berkuasa adalah menghukum para keluarga bangsawan yang terlibat dalam kudeta tersebut. Aku memberi mereka hukuman yang sangat mengerikan dengan cara menyulahkan mereka masing-masing ke tiang panjang. Kalian silakan Google sendiri ya, seperti apa hukuman di Sula itu. Pokoknya sangat mengerikan. Aku tidak mau kreator channel ini di-ban TikTok atau YouTube kalau menunjukkan gambarnya. Setelah memastikan bangsawan yang tersisa di Wallachia akan berpihak kepadaku, aku pun meminta dukungan militer kerajaan Hungaria untuk melawan Kesultanan Ottoman. Aku mengakhiri kerjasama Wallachia dan Ottoman dengan tidak mengirimkan upeti yang rutin dibayarkan setiap tahun. Pada tahun 1459, pihak Ottoman mengirimkan utusan untuk meminta upeti. Namun, alih-alih membayar upeti, aku memaku penutup kepala yang dikenakan para utusan itu ke kepala mereka sendiri, karena mereka menolak untuk membukanya. Jelas ini merupakan bentuk penghinaan bagi Kesultanan Ottoman. 2 tahun kemudian, pihak Ottoman berupaya untuk mengadakan pertemuan damai. Namun aku menanggapi ajakan tersebut dengan pergi ke selatan Danube, karena aku tahu kemungkinan aku akan dijebak dalam pertemuan tersebut. Setibanya di selatan Danube yang merupakan wilayah kekuasaan Ottoman, aku membantai seluruh penduduk dan pendukung Kesultanan Ottoman yang ada di sana. Aku kemudian memerintahkan pasukanku untuk menyulap tubuh mereka di jalan-jalan yang akan dilalui oleh pasukan Ottoman dan menciptakan hutan kematian penuh berisi mayat yang tidak akan bisa mereka lupakan seumur hidup. Pemandangan 23.884 jenazah laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak yang disulahkan itu sangat mengerikan, hingga membuat Sultan Mehmed II memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Konstantinopel. Namun, tidak lama kemudian, Sultan Mehmed II kembali dengan membawa jumlah pasukan yang lebih banyak untuk menangkapku. Radu, adik kandungku sendiri yang berkhianat dan berpihak kepada Ottoman, dia memimpin pasukan untuk menangkapku di benteng Ponari. Sebelum mereka tiba, penjaga memperingatkanku untuk melarikan diri. Surat dari penjaga itu dibaca oleh istriku dan ia memilih untuk melompat bunuh diri ke Sungai Agis karena ia tidak mau menjadi tawanan perang. Sementara aku melarikan diri ke Hungaria. Tanpa kekuasaan yang aku miliki, aku dijebloskan ke penjara begitu aku tiba di Hungaria. Aku lalu menekam selama 12 tahun di penjara Hungaria sebelum Raja Matias I mengirimku untuk kembali ke Wallachia dan merebut wilayah itu dari Ottoman pada tahun 1475. Aku berhasil memenangkan pertempuran pertama. Namun, sebulan kemudian, aku kalah telak dari pasukan Ottoman. Kepalaku dipenggal dan dibawa ke Konstantinopel, lalu dipajang di gerbang kota. Sebelum aku memimpin Wallachia, Dracula dalam bahasa Rumania kuno diartikan sebagai naga. Namun kebegisanku membuat kata Dracula mengalami pergeseran makna menjadi iblis.
Hal itulah yang membuatku mendapat julukan Vlad, sang iblis, yang dikisahkan menyisap darah untuk mendapatkan kekuatan. Namaku juga menjadi sumber inspirasi Bram Stoker saat ia menuliskan novelnya yang berjudul Dracula. Dan sejak saat itu, orang-orang di zaman modern mengasosiasikan namaku Dracula sebagai vampir pengisap darah. Namun, walaupun bagi dunia aku adalah seorang monster, bagi rakyat Wallachia, aku adalah pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan Ottoman.